Oke, sekarang sudah 6:03 ya. Oke, oke, good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. Oke, sudah pada mulai join ya. Sudah ada 5 di sini. Oke, sebelum kita mulai untuk hari ini, kakak mau pertanyaan dulu. Apakah semuanya sudah bisa melihat layar kakak di sini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita hari ini akan explore dulu. Sebetulnya untuk orientation ya, jadi kalian biar makin mengenal dulu websitenya, gimana cara registrasi, cara transfer, scholarship, dan cara ngeliat schedule sama masuk kelas. Sebelumnya mungkin sebagian dari kalian sudah mengikuti ya orientation yang kemarin. Nah, jadi kakak mau tanya, apakah semua di sini sudah tahu cara login ke dashboard masing-masing? Atau mungkin masih ada yang bingung? Saya sudah tahu, Kak. Oke, sudah tahu. Apakah semuanya sudah tahu? Mungkin bagi yang sudah tahu boleh kasih reaction atau boleh disampaikan. Atau mungkin masih ada yang belum tahu, misalnya apa namanya student ID-nya atau sudah tahu semua? Oke, kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa. Ini kakak jelaskan dulu ya, kasih breakthrough dulu di sini. Jadi ini websitenya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini register now. Oke, jadi ini contoh-contoh video dari kelas kita ya, dari kelas kita sebelum-sebelumnya. Oke, jadi mungkin lebih efektif kalau kita langsung masuk ke sini ya. Gak ada chat di sini. Oke, nggak apa-apa. Nesta pas banget. Kita juga baru mulai. Oke, jadi mungkin kalian juga sudah tahu di sini ada fitur pilih bahasa. Kita bisa ganti mau bahasa apa aja yang kita tahu. Nah, di sini kalau kita mau ngelihat jadwal, kita mungkin rundown ya paling lama sampai setengah jam aja kok. Kita orientation nanti kita lanjut ke materi kita yang sebelumnya. Kita akan belajar lagi ke grammar. Oke. Jadi ini kita lanjutkan dulu. Di sini ada schedule, kita klik ya. Nah, ini katanya schedule-nya dari kelas apa namanya kita menggunakan WIB ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ini khusus-khususnya. Jadi mulai sekarang kita kelasnya via Zoom ya, bukan via Google Meet lagi. Jadi makanya di sini kakak menggunakan Zoom. Jadi kalau misalnya mau ngelihat jadwal kelasnya, misalnya ada yang lupa jadwal kelasnya, itu bisa kunjungin websitenya dan ngelihat di um, yang button yang schedule. Jadi bisa langsung kelihatan di sini ya. Kelas-kelasnya di hari apa aja dan jam berapa. Jadi kelihatan di sini. Oke, jadi di sini ya kalau misalnya mau ngeliat jadwal. Jadi kelihatannya ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya jadwalnya komplit di sini. Oke, ini ada yang baru bergabung. Oke, sepertinya hampir semuanya ya sudah bergabung. Kalau di sini ada 8 siapa ya? Oke, Ini sih, Kak, oke. maaf aku telat, Kak. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi terutama bagi yang baru masuk, kakak ingin bertanya, apakah semuanya sudah bisa login ke dashboard masing-masing? Oh, aku udah, Kak. Aku juga udah tahu ID-ku. Oke, Sudah, berarti Kak. sudah tahu ya. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah tahu ya cara login ke dashboard. Jadi dashboard itu penting ya. Jadi ya kakak kasih background dikit ya. Jadi dashboard itu penting. Jadi harus tahu student ID-nya masing-masing. Nah itu bisa ngelihat nilainya. Nanti nilai akan diumumkan di situ nilai report akhirnya. Kalian juga bisa ngedownload report di situ ya. Sama bisa masuk Zoom juga nanti linknya ada di situ semua. Oke. Jadi kelihatan kalau masuk linknya di situ. Mungkin kalau kalian sudah tahu, kakak gak akan tunjukin lagi dashboardnya. Kalau kalian semua tahu. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengalami kesulitan atau ada yang bingung, boleh disampaikan aja ya di sini nggak apa-apa. Karena hari ini kita masih orientation sampai besok. Jadi di awal pertemuan tuh bakal kakak bahas tentang ini dulu. Oke, jadi ini ya cara enrollnya bisa daftar sekarang, jadi bisa tinggal klik di sini. Oke, jadi ini kakak masih menjelaskan. Nanti ada satu website lagi, mungkin sebagian juga sudah tahu ya dari ini. Dan ini kalau masuk ke portal, ini juga pasti kalau yang sudah bisa masuk ke dashboard masing-masing pasti sudah familiar. Tinggal masukin student ID sama password di sini. Oke, jadi ini registration.
Oke, jadi kalau untuk registration sepertinya nggak perlu lagi ya, karena kalian sudah terregistrasi di sini. Ini lebih diperuntukkan bagi yang baru mau mendaftar di sini. Jadi sebetulnya di sini ada dua ya, ada dua registrasinya. Ini kakak skip di sini. Sorry, di sini ya. Nah, jadi di sini ada dua jalur. Jadi di sini. Jadi mungkin kalau bagi yang mau nge-share, misalnya kelas ini, jadi bisa ada dua jalur di sini. Ada jalur diploma sama diploma. Jadi bedanya apa? Jadi kalau jalur yang diploma itu nanti bakal dapat diploma dan dia itu akan langsung sama 6 tahun. Di sini ada ya sama Bapak. Dia lebih lama dan dia akan terstruktur jadinya sesuai grade-nya, grade 1 sampai grade 6 jadinya. Oke, jadi dia nanti akan dapat diploma dan dia itu sudah ada apa namanya jadwalnya gitu, sudah ada terstruktur gitu. Misalnya dari tahun pertama itu ada matkul apa aja yang harus diambil dan apa betul-betul kayak sekolah gitu ya, sekolah online. Nah, kalau jalur non diploma itu lebih ke sertifikasi ini ya, lebih ke sertifikasi, kelas sertifikasi. Jadi maksudnya setelah sertifikasi itu gimana? Jadi itu nanti kalau misalnya kita itu mau ngambil satu matkul aja nih misalnya, kita nggak usah ngambil betul-betul semuanya kita ambil gitu. Oke, kita nggak usah ngambil semua matkulnya. Kita tinggal ngambil yang kita mau aja gitu. Nanti bisa dapat apa namanya dapat sertifikat setelah menyelesaikan mapel tersebut. Jadi ini ya, misalnya mau lebih ke bahasa cocoknya, jadi bisa ngambil misalnya mau ngambil bahasa apa, bisa satu gitu. Nanti bakal dapat sertifikatnya. Nah, kalau yang ini mungkin kalau misalnya bagi yang penasaran boleh sambil buka juga ya websitenya, jadi kita bisa ngeliat sama-sama. Nah, di sini ada namanya diploma jadinya di sini ya. Jadi kelihatannya diploma di sini. Jadi diploma ini unik. Kita bisa ngeliat live interaction. Misalnya ini kakak masukkan nama kakak aja, misalnya di sini. Nah, lalu nih kakak tinggal generate. Kita bisa lihat diplomanya. Jadi langsung kelihatan ya, kayak gini. Jadi ini diploma bagi yang ikut kelasnya secara keseluruhan. Jadi dapat dari Tutas International School, ada namanya, dan dapat diplomanya di sini. Oke, jadi ini sampel aja ya. Tapi kalau yang asli nanti ada tanda tangannya dan sebagainya. Tapi kurang lebih kelihatan seperti ini. Jadi ini cuman simulator aja ya, simulator diploma. Oke, kalau misalnya bagi yang penasaran, nanti kalau misalnya sudah em, ibaratnya lulus dari tes, nanti kira-kira dapat diplomanya gimana, jadi seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya bagi yang penasaran, sekarang kan kalian sedang dianggapnya grade 1 ya. Nah, kalau misalnya bagi yang penasaran nih, misalnya, kan sudah di grade 1, kira-kira nanti grade selanjutnya itu aku bakal belajar apa aja sih, gitu misalnya gitu. Ada penasaran gitu ya, jadi bisa ngeliat di sini. Di courses tadi itu, bisa lihat di dashboard juga sebenarnya, tapi kalau mau di situs ini kelihatan di sini ya, di registrasi. Sorry. Ini kelihatan ya, ada courses apa aja yang perlu diambil, ada semester 1, semester 2, dan total kredit. Jadi kelihatannya, oh ternyata di grade 1 ada ngambil 2 bahasa Inggris, ada bahasa Korea, ada matematika, dan Mandarin. Jadi kelihatannya di sini ya, jadwal-jadwalnya. Jadi ini bakal ada terus nanti di sini. Oh ternyata nanti di kelas 5 nanti ada belajar ini juga, nanti ada karakter building, ada materi baru ya, di general science. Oke, jadi ini kelihatannya jadwal-jadwalnya sama ini ada kode kelasnya. Jadi kalau mau ngeliat nanti bakal belajar apa aja di TIS itu bisa ngeliat di sini. Di registration kelihatan. Oke, mungkin kita sekarang kakak harap masih kelihatan ya layar kakak. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke scholarship sama transfer. Sebelumnya kakak mau nanya dulu, di sini apakah ada yang ingin tanyakan Em, tentang dashboard ini registrasi semuanya mungkin apakah masih ada yang mau tanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin tanyakan, nggak apa-apa. Kakak mungkin lanjutkan aja. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh raise hand aja atau ketik di kolom chat. Nanti akan kakak baca. Nah, jadi ini transfer ini maksudnya apa? Mungkin sudah ada menjelaskan, tapi kakak jelaskan lagi. Jadi transfer ini lebih buat transfer kredit. Jadi kan tadi kalian bisa ngelihat ya, tadi misalnya di semester di grade 1, grade 2 itu kan ada matkul yang harus kalian ambil. Misalnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, ada bahasa Mandarin. Nah, itu sebetulnya sistemnya kayak di perkuliahan, itu bisa transfer. Jadi kalian nggak perlu ngambil matkul itu lagi di TIS untuk mendapatkan diploma. Itu caranya dengan transfer. Jadi transfer itu maksudnya gimana? Jadi itu lebih ke buat sertifikasi bahasa ya sejauh ini. Jadi ada bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea. Jadi lihatnya di sini, ini berlakunya mulai 1 Juli 2027 ya, baru mulai berlakunya.
Jadi kalau misalnya kalian mau nge-skip bahasa Inggris tuh bisa di TIS. Caranya gimana? Tinggal klik aja di sini nama tesnya. Misalnya sebelumnya kalian mengambil um, TOEFL IBT misalnya. Tapi ini biasanya nggak boleh lebih dari 2 tahun ya. Harus masih dalam masa berlaku. Kalau sudah expired mungkin sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi bisa ngeliat skornya. Misalnya IBT itu kan um, paling maksimum 120 ya range-nya. Misalnya skornya di sini kan IBT ya. Ini skor minimumnya ya. Jadi misalnya kalau IBT antara 85, berarti 85 sampai 90, berarti kalau 85 boleh. Jadi misalnya skornya itu 90 misalnya. Ini kan termasuk ya di skor minimum, berarti bisa digunakan to skip. Jadi bisa tulis juga tesnya kapan. Misalnya tesnya itu, ini kan tahun 2006, misalnya tesnya tahun lalu, misalnya 2025, berarti masih valid ya kalau tahun 2025 misalnya. Jadi bisa tulis 2025, lalu habis itu di sertifikasinya harus ada number registration numbernya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya biar bisa di apa namanya dicek gitu, di cross check apakah sertifikat ini valid atau enggak gitu. Jadi bisa dicek dari situ. Jadi sama juga untuk Mandarin, kalau misalnya mau skip Mandarin itu minimal harus SK2 dan harus lulus ya skornya. Jadi harus lulus dulu nih skor minimumnya. Begitu juga Korea, kalau misalnya mau skip bisa asal punya sertifikat minimal TOPIK level 1. Kalau misalnya lebih tinggi berarti boleh skip aja. Jadi gitu ya untuk transfer credit. Jadi ini tujuannya biar bisa nge-skip kelas misalnya gitu, mau dapat diploma, tapi ngerasa oh misalnya kayak aku sudah bisa bahasa Korea ini, aku ngerasa nggak mau ngambil lagi gitu misalnya, jadi bisa skip pakai ini. Tapi kalau misalnya walaupun ada sertifikasi dan mau ikut kelas juga boleh-boleh aja, jadi nggak wajib juga harus transfer. Jadi ini ada lagi ya list kelasnya, ini lebih komplit di sini. Kalian bisa ngeliat di sini, ini plannya semuanya sudah komplit banget dari grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 sampai grade 6. Jadi kelihatan ya, kira-kira matkul apa aja bakal diambil, jadi sudah ada bayangannya. Jadi ini kalau mau ngeliat grade dari yang SD, ini bakal kelihatan nih dari sini. Ada yang SMP, di sini ini matkul-matkul SMP. Jadi makin ya tinggi di sini. Tuh. Jadi kelihatannya nanti di sini ada pelajaran fisika yang baru ya. Kalau di atasnya kan lebih ke sains saja. Oke, di sini ada yang raise hand. Grace, apakah ada yang ingin tanyakan? Oh, aku mau nanya yang tadi itu untuk itu melewatkan kelas atau diganti? Maaf tadi, apanya yang diganti? Sorry, kakaknya kurang kedengeran. Eh, yang kata kakak yang katanya kalau kita udah bisa bahasa Korea kita gak usah ikut lagi itu les Korea. Iya, betul. Cuman harus ada buktinya ya. Kalau misalnya kamu bisa bahasa Korea, buktinya dari mana? Dapat dibuktikan dari tes ini, mensubmit sertifikatnya. Jadi kelihatan di sini ya. Yang bisa di skip itu, transfer credit itu ada di Mandarin, Korea, sama English. Jadi kalau misalnya bisa bahasa Korea nih misalnya, dan kalian ngerasa aku sudah bisa dan nggak mau ikut lagi, dan aku kebetulan sudah pernah ngambil tes gitu. Ngambil tes misalnya sebelumnya sudah ngambil topik 2 misalnya gitu. Nah, ini cuma topik 1 aja, dan topik 2 aku sudah lulus. Jadi kalian bisa tinggal isi formulir ini, tulis misalnya ini aku sudah ngambil topik 2 misalnya di sini, dan skor aku misalnya 120, misalnya 150 misalnya, dan aku tesnya kapan misalnya. Ternyata aku tesnya misalnya tahun lalu misalnya, ini kakak misal aja ya. Ini misal aja, aku tesnya tahun lalu misalnya, di bulan Juli misalnya. Oke. Jadi kelihatannya di sini ya test date-nya kapan. Jadi harus ingat test date-nya kapan, em, nama tesnya apa, skornya apa. Jadi tergantung kalian mau transportnya yang mana. Lalu tinggal klik aja registration number-nya tinggal diisi. Misalnya ada di sertifikat kalian. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau transfer. Jadi harus ada buktinya dulu ya. Jadi walaupun misalnya kalian bisa, em, harus ada bukti sertifikatnya. Oke. Jadi nggak bisa langsung aku bisa. Jadi harus misalnya ngerasa mau ini harus mungkin harus tes dulu ya. Jadi biar ada buktinya kalau kalian sudah menyelesaikan itu. Jadi ini ya kelihatan. Jadi admin itu akan memverifikasi semua sertifikat klaimnya itu, dan itu dia. Makanya kalau misalnya mau ini pun juga registration number-nya jangan salah di tag di sini ya. Jadi biar bisa diverifikasi, dan kalau diverifikasi kelihatan oh ternyata sertifikatnya valid dan belum expired, jadi bisa di skip. Jadi seperti itu ya. Jadi itu untuk transfer. Ini juga matkulnya sudah jelas ya, ini untuk SMP, ini untuk SMA. Jadi kalau misalnya bagi yang penasaran nih, kira-kira aku bakal belajar apa aja sih sama di TIS nih, jadi bisa lihat di sini. Ada Japanese Intro, ada kalkulus, dan matematika yang advance, makin advance ya di sini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke TTS Scholarship, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kak, Mungkin kakak ngomong kecepatan. Ada yang mau nanya, silahkan. Kak, izin Kak. Tadi kan Ya. aku sempat di akunnya saya. Terus pas keluarnya itu akun teman yang lain, jadinya saya belum bisa masuk ke akunnya. Oke, jadi untuk lihat akunnya, kakak balik lagi ke sini ya. Ini kakak masuk ke portal kakak, ini masuknya ini ke tutors portal ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung misalnya gitu, yang lupa ID-nya sendiri, lalu nggak ketemu gitu ya. Jadi ini em, kakak bakal tunjukin ya di sini ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini mungkin bagi yang mau lihat itu bisa di sini. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, jadi ini student ID masing-masing ya di sini. Jadi kalau untuk Nesta ada di sini kok. Oh, sorry, kelewatan ya. Mestinya ada di sini sebentar ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini kaitannya ini punya Nesta ya di sini ya. Jadi ini ID-nya. Oke. Jadi kalau misalnya bagi yang lain yang bisa tiba-tiba lupa ID-nya, kalau bisa dicatat. Tapi kalau misalnya ada yang kelupaan itu nggak apa-apa. Bisa tanya ke kakak ya atau ke tutor yang lain misalnya gitu bisa. Jadi di sini ID-nya. Coba nanti masuk lagi bisa. Oke. Jadi ini ya em, untuk ID-nya. Kalau misalnya ada yang bingung mau nanya lagi soal ID-nya, boleh ya nanyain ke kakak aja. Oke. Tapi ini semua berarti udah bisa ya masuk ke portal. Jadi kalian sudah bisa ya ngeliat nilai sendiri, cara ngecetak report, sama apa namanya masuk ke Zoom sudah pada clear kan untuk di sini. Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa tanyain aja. Tapi kalau sudah clear, kita mungkin lanjut aja. Oke, jadi kakak rasa sudah clear ya. Jadi bisa bisa explore juga di portal sendiri. Jadi di portal kalian tuh bisa ngeliat, maksudnya di dashboard kalian tuh bisa ngeliat banyak ya. Untuk dashboard itu bisa ngeliat apa namanya? Hmm, ngeliat nilai, sekali lagi bisa ngeliat nilai. Nanti bisa sekaligus mencetak report. Kalian bisa cetak dalam bentuk PDF atau print karena kalian sudah tahu. Tapi kalau misalnya masih ada mau tanyain, nggak apa-apa banget. Misalnya gitu, kita balik lagi. Em, saya itu bisa masuk ke Classroom juga. Oke. Atau mungkin kakak coba aja ya masuk ke salah satu portal ya misalnya. Tunggu kita balik lagi. Oke. Oke, jadi ini mungkin kakak random aja ya masuk ke salah satu portal ya. Kita kasih contoh misalnya sebagian ini bukan ada di kelas kakak ya, kakak juga bingung kali ya. Oke, jadi misalnya kakak random aja ya. Jadi misalnya kakak pilih yang paling atas saja. Ini kakak random. Ini cuman buat contoh di dashboard aja ya. Oh ya, sekali lagi kalau misalnya kalian habis login dari portal, jangan lupa di logout ya di sini. Di logout dulu, misalnya di sini. Ini bisa tap di sini aja. Oke, jadi ini contoh aja ya ke satu portal. Nah, jadi kelihatan di sini portal itu kalian bisa ngelihat ini matkul-matkul yang bakal diambil di Spring 2026. Kalau misalnya mau ngelihat nanti di selanjutnya ada matkul apa aja bisa masuk ke di sini di Summer 2026. Kelihatan nanti matkulnya berubah ya. Jadi misalnya bagi yang penasaran nih grade 2, tadi sebelumnya kan grade 1. Nah, jadi gitu kalau mau ngeliat matkul. Nah, ini cara kalian masuk, tinggal di scroll aja, cara masuk dan lihat Zoom jadinya. Misalnya, oh ternyata kalau lupa bisa ngeliat di itu ya di schedule ya. Misalnya, oh ternyata hari ini ada kelas misalnya bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi kakak balik ke spring dulu. Sorry. Jadi ini misalnya ada kelas bahasa Inggris nih misalnya. Jadi tinggal masuk aja di sini, tinggal diklik masuk ke kelas siapa. Jadi langsung masuk. Jadi ini harus diperhatiin ya karena kelas ini linknya nanti beda-beda di sini contohnya. Kelihatannya meeting ID-nya beda, passcode-nya beda. Jadi make sure harus teliti ya. Ya. Oke, jadi itu aja. Ini kalau misalnya mau nge report card juga tinggal diklik report card. Jadi ini ada report card juga bisa klik print atau PDF di situ.
Jadi ini My Journey ini ya, kalian bisa ngelihat ini matkul-matkul apa aja diambil. Ini nilainya berapa, kreditnya berapa per matkulnya, dan statusnya apa, sudah selesai atau in progress. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat nilainya, nanti bakal muncul grade-nya sama total GPA-nya. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa di-print juga. Oke, jadi itu aja untuk student portal. Apakah masih ada yang ditanyakan atau mungkin semuanya sudah bisa akses student portalnya? Sudah pada clear ya, sudah tahu ya cara menavigasi student portalnya. Ya, sudah. Oke, sudah aman ya berarti ya. Oke, kita tinggal log out. Jangan lupa kalau misalnya ini di log out, kakak make sure aja tadi. Kita makanya jadi ngulang ya 2 kali. Oke, kita keluar ini terakhir, last. Ini biasanya suka lama ya. Kakak mau keluar dari portalnya suka lama. Ah, udah. Kita finally di sini. Ini terakhir kita scholarship. Jadi kan di sini itu kan apa namanya kayak contohnya kita mau transfer kredit tuh bayar $1 USD. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada kesulitan misalnya atau ngerasa butuh subsidi itu bisa apply di sini. Jadi tinggal masukin aja informasi siswanya, nama lengkap, email, nama sekolah, dan latest GPA atau IPK terakhir. Jadi ini ya biasa seperti biasa kalau yang namanya untuk apply scholarship itu pasti nanti ada ditanyain essay bisa kayak seperti situasi keluarga ekonomi keluarga dan cita-citanya. Jadi bisa ini ya maksimal 50 kata tinggal diketik aja sambil dijawab di sini. Nanti kalau sudah selesai tinggal di submit application nanti biasanya bakal diproses nanti setelah itu nanti beberapa hari kemudian mungkin nanti akan dapat kabarnya. Jadi ini ya kalau bagi yang berminat untuk daftar TTS scholarship. Tinggal masuk aja ke situs seperti biasa dan masuk ke halaman scholarship. Jadi itu ya. Kerasa ini aja untuk main ininya. Jadi ini ya, by the way ini bisa dua. Kalau misalnya klik teaching ini bisa apply jadi instructor. Jadi tinggal pilih aja misalnya mau matkul apa. Ini sebagai tambahan ya. Jadi ada 2 portal. Ini dia satunya. Jadi instructor di sini. Oke, sepertinya ini aja yang diperlukan. Oke, kayaknya itu aja untuk yang ini. Untuk website ini, gsds.org ini apakah masih ada yang ingin tanyakan atau sudah udah familiar semua dengan website ini? Kalau enggak, kalau sudah familiar semua, nanti kakak akan sharing satu website lagi. Setelah itu kita baru melanjutkan materi kita. Berarti kalau untuk ikut Zoom-nya itu kita pilih menu yang mana Kak di bagian atasnya itu? Oke, jadi kalau mau mengikuti Zoom, itu pertama kamu harus masuk portal dulu. Jadi ini anggap ya kita ceritanya mau masuk Zoom. Oke, kakak demonstrasi ulang ya. Jadi kita ceritanya masuk portal dulu. Nah, ini kan portalnya. Kita masukin student ID ya. Makanya itu student ID itu krusial banget. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kelupaan. Nanti malah jadinya masuk ke portal teman kalian itu. Nah, itu bahaya nanti. Nah, ini kita masuk ke student ID. Kita sign in. Nah, cara masuknya tuh gimana? Cara masuk kelasnya gimana? Itu lihatnya di sini. Tinggal di scroll, ini masuk ke my course. Ini nah kalian tinggal lihat di sini. Kelas apa yang akan kalian ikuti, oke? Jadi misalnya, oh hari ini aku udah kelas Mandarin misalnya gitu. Dan kelas Mandarinnya siapa instrukturnya dan di sini. Nah, kalau misalnya kayak kelas bahasa Inggris kan ada 2 ya instrukturnya kan jangan salah. Misalnya di hari Senin, oh di kelas hari Senin, misalnya aku udah kelas bahasa Inggris dan gurunya Miss Jermaine. Jadi pilih kelas yang Miss Jermaine di sini. Jadi gitu ya. Oke, jadi ini kalian kalau sekali klik langsung masuk ke Zoom-nya kok. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sudah ya. Berarti itu ya cara masuk dashboardnya. Kalau mau report card-nya gampang sama My Journey. Kalau report card tuh buat lebih ke ngeliat nilai. Kalau My Journey itu misalnya mau ngeliat matkul-matkul yang di semester berikutnya. Jadi di situ My Journey juga. Oke, kita tinggal log out. Kalau sudah, kita balik lagi. Oke, kakak harap ini semuanya sudah clear untuk yang ini. Untuk website ini. Tapi kalau misalnya ada yang bingung misalnya gitu dan ada yang ingin ditanyakan lagi nggak apa-apa kita balik lagi, oke? Nah, tapi di sini kita mungkin lanjutkan ke ini ya, ke website satu lagi ya, ke tutors.education. Oke, ini di sini kakak mau make sure dulu apakah semuanya
sudah kelihatan ini ada perubahan apa namanya di sini sudah kelihatan tutor education belum? Kelihatan. Udah, Kak. Oke, sudah ya. Sudah ganti ya berarti ya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya kakak minum dulu. Nanti kita lanjutkan. Oke, jadi kalau tadi itu kan lebih ke student portal. Nah, kalau ini student portal buat ini ya, apa namanya, buat sekolah. Seperti kayak kursus online. Nah, bedanya di tutor education ini lebih ke buat kuliah. Oke, mungkin kakak nggak tahu kalau hari-hari sebelumnya sudah ada menjelaskan website ini, tapi ternyata kita ada dua website ya, ada gh2h.org sama tutors.education. Jadi ini lebih ke buat kuliah, dan ini kakak jelaskan sedikit, disclaimer ya, dikit. Jadi ini namanya CAD, jadinya College Application Diagnostic. Jadi dia lebih ke buat nanti ke kuliah. Tapi sayangnya sekarang belum di develop further, belum di ada lagi. Jadi sejauh ini masih buat kampus yang ada di US saja jadinya. Belum ada kampus yang ada di Indonesia. Tapi nanti bakal ada lagi developmentnya untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia di kedepannya. Tapi sekarang masih US. Tapi kakak mau em, biar semuanya tahu juga ada website apa aja sih di TIS ini. Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya mau run CID reportnya di sini, nanti kakak akan ke situ. Jadi ini bakal diminta profilnya ya. Profilnya itu apa aja? Profilnya itu bakal banyak pertanyaannya. Oke, pertanyaannya banyak banget, Kakak. Ini mulai dari identitas, misalnya nama kalian siapa, sudah pasti ya sekolah di mana, dari mana, dan itu bakal ditanyain juga misalnya gitu nilai-nilai dari ujian. Jadi kalau misalnya ada tes bahasa Inggris, nanti misalnya ada ACT dan sebagainya. Tapi ini untuk US ya. Kalau untuk Indonesia nanti bakal lain lagi nanti sistemnya. Jadi mungkin lebih ke penasaran yang ini ya. Sebetulnya nanti gimana sih hasil um, College Application Diagnostic ini gimana si ED reportnya. Jadi ini kakak tunjukin ya. Ini ada satu contoh si ED report. Kita download aja ya di sini. Oke, view si ED report. Oke, ini mungkin kekecilan kali ya. Kalau kekecilan bisa kakak unduh aja mungkin ya. Oke. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini si ED report itu analisa apa hal. Jadi ada dua halaman di sini ya in total ya. Di sini. Jadi ada profile strength-nya, ada publish admission rate sama CID probability. Jadi ini sebetulnya lebih kepake buat yang misalnya penasaran nih, bisa persaingannya ketat dan mau ngeliat sebetulnya aku tuh cocoknya masuk di kampus apa sih misalnya gitu kan. Karena kayak dulu tuh zaman kakak itu mau apply itu kita harus mikir gitu. Sebetulnya aku tuh cocoknya di kampus apa dan probabilitasnya gimana kalau mau masuk ke kampus tersebut. Nah, jadi misalnya di sini nih maksudnya 71% tuh maksudnya potensi em, sorry bukan potensi, seberapa banyak kampus tersebut menerima mahasiswa baru. Jadi ternyata ada 71% kita diterima di kampus tersebut, artinya publish admission admit rate. Tapi kalau profile strength ini lebih ke ngelihat statistik model kita, misalnya dari nilai, dari GPA, misalnya dari mungkin kita ada tes-tes lain, misalnya ada atau ada satu prestasi itu 87,4. Artinya profile strength kita secara yang akademik yang terlihat gitu. Jadi si editability dia juga ngelihat dari mungkin kita secara pribadi niat kita gimana, arah kita gimana, tujuan kita gimana, itu bakal digabungin. Jadi nilainya bisa lebih tinggi, bisa lebih turun. Tapi ini lebih turun ya, dari 7,4 ke 1,8. Tapi nggak apa-apa. Yang penting si edit probability-nya akan lebih tinggi dari publish admit rate. Berarti ini 71 sama 1,8 ya. Berarti 10,8% lebih tinggi ya dari admit rate. Berarti kita punya potensi buat diterima. Berarti masuk tinggi ya di sini. Tuh, jadi di sini classification-nya likely. Jadi lebih ke sini ya, lebih ke buat kuliah. Kakak cuma jelaskan aja, siapa tahu misalnya ada yang membutuhkan. Jadi um, kakak kasih contoh di sini. Jadi diagnostic profile-nya itu ada dua, bisa ngeliat top strength-nya. Top strength-nya ternyata di test score, berarti memiliki test score yang cukup tinggi. Dan class rank itu ngeliat biasanya prestasi di masa sekolah ya. Sama early decision strategy. Jadi early decision strategy ini juga dilihat dari essay. Nanti bakal ada essay-nya tertulis. Kita mengulas pengalaman singkat, misalnya apa tujuan kita, apa impian kita, dan mengapa kita ingin masuk kampus tersebut. Jadi ini misalnya kayak academic motivationnya mungkin kurang jelas apa tujuannya gimana, makanya dimasuk kurang. English proficiency, mungkin nilai TOEFL-nya atau nilai IBT-nya atau nilai IELTS-nya kurang. Misalnya standar untuk yang bagus itu misalnya nilainya 6,5 tapi kenyataan cuma dapat 5 misalnya.
Jadi itu. Biasanya nanti ini bakal berguna ya kalau terutama nanti kalau sudah di ini ya sudah di upgrade buat yang lokal juga. Jadi ada target school sama safety school. Jadi target school itu maksudnya kampus yang bagus juga, yang kurang lebih mirip dengan kampus yang di sini. Jadi misalnya di sini kan University of Arkansas, ya. Nah, kalau misalnya di sini itu ada beberapa kampus yang setara dengan kampus tersebut. Jadinya dia setara dan berarti kita juga punya potensi untuk tiba di kampus yang tersebut yang satu level dengan itu. Jadinya ini admit rate-nya, CD probability dan classification target. Jadi ini ada 50-50 masuk, likely, you will likely get admitted, tapi belum tentu. Tapi punya potensi. Nah, kalau safety school ini sudah pasti diterima. Jadi ada istilahnya safety school. Jadi kalau masuk ke sini itu sudah pasti bakal diterima. Jadi ini bakal guarantee ya. Ini tujuannya tuh biar kita jadi banding, oh ternyata potensi aku di sini misalnya gitu dan cocoknya masuk kampus tersebut gitu. Karena melihat nilai, melihat sifat kita misalnya gitu. Kita cocoknya misalnya kita mungkin tertarik di bidang riset, nanti bakal diarahkan untuk kampus tersebut. Jadi ngeliat interest kita juga selain nilai gitu. Kalau safety school udah pasti diterima ya. Jadi kita bisa bandingkan. Jadi mungkin kita punya kampus impian, kita ngelihat di sini target school-nya, oh ternyata target school ini aku punya potensi terima. Jadi mungkin bisa daftar di sini juga yang mirip gitu. Atau safety school, pilih satu safety school. Jadi misalnya kalau yang target school aku nggak terima, jadi aku bisa masuk ke yang safety school gitu. Jadi ini aja sih tujuannya untuk report. Jadi kurang lebih sebenarnya website ini lebih ke buat report aja sih sebenarnya. Jadi makanya kakak jelaskan di sini. Jadi ini sudah lebih ke preparation ya. Misalnya sudah ada, misalnya gini, ada test score-nya, ada academic motivation. Jadi di sini ya, contoh-contohnya. Jadi Fasilitas and Grade, oh kakak lupa jelaskan, ini lebih tepatnya kurang aktif mungkin ya sama masa sekolahnya ya. Ini jadi banyak sekali dilihat. Mungkin kalau misalnya kita kurang aktif juga ada kemungkinan mengurangi ini ya, apa namanya, potensi kita di probability-nya. Jadi lebih ke situ aja sih sebenarnya untuk yang ini. Oke, jadi ini aja untuk website yang kedua, lebih ke buat college preparation. Jadi sudah lewat 35, apakah masih ada yang ditanyakan? Mungkin nggak cuma website ini aja, atau mungkin website sebelumnya gs.org, apakah ada yang ditanyakan atau sudah clear semua? Atau nggak apa-apa sih, misalnya ada yang, misalnya kakak nggak tap di sini, lalu penasaran kalau ini gimana sih kak, gitu nggak apa-apa. Oke, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak, kita lanjutkan ke materi kita. Masih akan kelas seperti biasa. Oke, berarti nggak ada yang ingin tanyakan ya berarti ya. Untuk website yang ini sama yang sebelumnya sudah clear ya. Oke, kalau sudah clear nggak apa-apa. Kakak mungkin di sini aja. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin tanyakan, tiba-tiba kepikiran nggak apa-apa. Boleh klik di chat box saja. Nanti akan kakak jawab di situ. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada tanyakan, kita lanjutkan ke kelas kita saja. Oke, oke. Sebelumnya, apakah sekarang sudah ganti layar kakak di sini? Oke, jadi sekarang kakak lagi share materi ya tentang Comma Splice. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, sudah ya, terima kasih. Jadi, em, kita sebenarnya kakak mau kasih tes, tapi nggak hari ini, masih lama kok, masih ada 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu lagi kita akan tes untuk kelas free to fall, kita akan ada tes. Nah, jadi hari ini karena ada orientation, jadi kakak kasih materi singkat aja, yang kalian sudah pernah belajarin, dan ini lebih ke buat review aja. Nah, nanti minggu depan kita akan coba latihan soal TOEFL, oke? Structure and written expression. Jadi ada written expression, oke? Ada soal, jadi kita lebih ke mengidentifikasi grammar mistake. Jadi kalau minggu depan kita ngebahas soal, hari ini kita ngebahas teori aja dikit, oke? Jadi biar kalian akan familiar juga dengan soal itu. Karena kalau misalnya kalian punya understanding grammar yang kuat, itu kalian pasti bakal bisa ngerjain soal-soal written expression TOEFL.
Oke, dan return expression to fall ini bakal ada di tes. Oke, jadi itu aja ya rundown untuk kelas minggu depan dan minggu depannya lagi. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang common writing errors. Jadi ini ada 5, ada comma splice, vague pronouns, dangling modifiers, run-on sentences, and faulty parallelism. Jadi biasanya yang menurut kakak paling umum itu bisa faulty parallelism itu bakal ada juga di written expression. Jadi harus hati-hati untuk yang kelima. Okay, so the first one we are going to talk about comma splice. Jadi apa sih itu comma splice? Okay. A comma splice occurs when two complete sentences are joined using only a comma. A comma signals a small pause. It is not strong enough to connect two full independent sentences. Jadi ingat ya, koma itu hanya bisa untuk menghubungkan kalimat yang satunya dependent, satunya independent. Oke, jadi nggak bisa. It is not strong enough to connect two independent sentences. Jadi dia nggak cukup kuat ya. Jadi jatuh-jatuhnya itulah namanya comma splice. Jadi ini ada example-nya. I was tired. I went to bed early. Jadi itu those two are two independent sentences and should not be connected by just using a comma. Jadi cara mengatasinya gimana? There are few options to fix a comma splice. So first of all, you can use a period or a full stop. Jadi bisa menggunakan titik aja untuk memisahkan. Karena ada subjek, sudah ada predikatnya, sudah kelihatan ya. Sudah ada subjek, ada predikat, dia merupakan kalimat yang komplit. Or you can use a semicolon. Jadi semicolon tuh bisa sebetulnya untuk menggantikan koma atau titik. Jadi dia lebih kuat dari koma, titik koma ini. Titik koma itu sama titik itu apa bedanya? Jadi sebetulnya kalau penggunaannya itu kalau untuk konteks ini sama ya, titik sama titik koma. Tapi in general, titik koma itu bisa dipakai buat kalimat yang independen seperti ini, tapi masih berhubungan, masih ada hubungannya antara yang kalimat yang ini dan ini. Kita nggak memulai yang baru. Cuman they're both independent sentences, but we want the reader to know that they are still connected to one another. Jadi masih ada hubungannya. Kalau tanda titik itu kemungkinan besar kita mau ganti topik gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya nggak terbiasa pakai semicolon, you can also use a full stop. Okay, so the next one we can use, there are two more ways. Here we can add a conjunction. Jadi ini ada fanboys ya. Banyak di sini kan pasti tahu ya. Misalnya kayak kakak juga udah lupa misalnya F apa ya, misalnya kayak ada and, nor, or gitu sama so di sini. Or you can use a subordinator. Jadi kita subordinator itu tujuannya apa? Biar kita satu kalimatnya menjadi dependent. Oke, jadi misalnya independent clause, they can be connected with a comma. Jadi kita mau bikin satunya dependent. Jadi kita bisa bilang because I was tired, I went to bed early. Nah, ini ada dengan penambahkan because. Kalimat yang pertama ini yang mesti independent, I was tired, jadi dependent. Jadi dia bisa digunakan pakai koma. Oke, jadi itu ya untuk comma splice. Okay, here, okay, this is a sneaky version of it. So words like however, therefore, and moreover look like conjunctions, but they are not. Okay, so a comma before them still creates a splice. She loves coffee, however, she cannot sleep. Jadi ini harus hati-hati ya kalau ada kata-kata yang mirip kayak ini. Itu sebetulnya bukan kata yang bisa digunakan kayak conjunction. Jadi dia beda. Conjunction itu fanboy di sini. Jadi dia, so it's different. Untuk carinya tuh gini. Jadi itu sebetulnya lebih ke abbreviation ya, fanboys itu. Jadi fanboys itu bisa for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi ini so ya. Oke, ulangin lagi di sini for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi itu fanboys singkatannya. Jadi harus menggunakan satu dari situ baru dia bisa disebut conjunction. Nah, jadi kelihatan di sini however, therefore, and moreover they are not conjunctions, even though they look like one. Jadi kita nggak bisa menggunakan itu lalu kita pisahin dengan koma, dia nggak sah. And it will still be considered a comma splice. Jadi ini ya, harus pakai titik koma kalau begitu. If both sides of a sentence could stand alone as separate sentences, a comma alone cannot join them. Jadi nggak boleh. Oke, jadi ya gitu. Itu namanya comma splice. Penggunaan koma yang salah biasanya dan itu digunakan untuk misalkan bukan misalkan, untuk menghubungkan dua klausal yang sebetulnya independen. Jadi nggak boleh. Jadi itu ya. Oke, ini.
Oke, jadi ini sebelumnya mungkin kita em, di sini dulu. Sorry, ini kakak di mana ya? Malah ke scroll terus. Oke, jadi untuk ke Mas Faiz, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, kakak rasa enggak ya? Karena sebelumnya pasti kalau ikut kelas bahasa Inggris sebelumnya sudah pernah belajar ya tentang tanda titik koma ini. Jadi kita nggak usah ulangin lagi. Jadi ini fact pronoun ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kita nggak pernah tahu sebetulnya yang dimaksudkan itu siapa. Oke. Jadi ini ya, when a word as he, she, it, they, this, or that is used without making it completely clear. Oke, jadi contohnya di sini. Makanya diulangin lagi bisa di sini ya, noun-nya. Jadi misalnya di sini juga sama this or that. Jadi intinya pronoun yang nggak ada noun-nya. Misalnya kayak di sini, Joe told Mark that he failed the test. Jadi ini kita menggunakan pronoun he ya di sini. Nah kita sebetulnya nggak tahu. Sebetulnya em, yang gagal tes itu, yang failed the test itu siapa? Itu bisa jadi John. Dia bilang ke Mark kalau dia sendiri misalnya gitu. John failed the test. Dia yang gagal maksudnya gitu. Misalnya kecuali John told Mark that he failed the test gitu katanya kan, kita bilang mungkin kita bingung, kita sebetulnya asumsinya siapa sih gitu, misalnya yang ini siapa, makanya di kalimat yang benar itu diperjelas, oh ternyata si John tuh kasih tau Mark kalau dia ternyata si Marknya itu yang failed the test, jadi gitu misalnya ya, jadi harus jelas noun-nya. Ini sama untuk yang tipe 2 itu kurang lebih mirip ya. The project was late and the client was upset, this was a problem. Nah ini kan jadi sedikit timbul pertanyaannya, jadi ya gitu, it will make a question about this, it will become confusing. So the sentence, the project was late and the client was upset. Then it follows with a this was a problem. We don't know that this right here, this refers to what? Refers to the project was late or the client was upset. So we won't know for sure. So that's why we need to correct the sentence. So it's become more clear what it actually means here. The project was late, the client was upset. This delay was a serious problem. So by referring to this delay was a serious problem, we now know that this actually refers to the project that was late. Jadi this delay. Jadi kelihatannya. Jadi yang dimaksudkan itu ternyata project yang bukan the client was upset-nya yang merupakan problemnya. Oke, ini tinggal 15 menit. Jadi kakak mungkin bacain aja ya. Kalau misalnya ingin tanyakan, gak apa-apa tanyain aja, interrupt kakak aja. Oke, boleh di chat nanti kakak akan jawab. Okay, and we have type 3, they with no clear group. I called the hospital, but they did not answer. Jadi ini sebetulnya nggak gitu masalah sih kalau untuk tipe 3 ya, masih kelihatan. Yang lebih ke masalah tuh misalnya tipe 1 sama tipe 2. Bisa menimbulkan salah paham. If you cannot point your finger at the exact word the pronoun is replacing, rewrite the sentence and name it directly. Jadi kalau misalnya nggak jelas gitu misalnya gitu, itu kita harus ganti salah satunya, itu harus diubah ke bentuk nounnya, jangan pronounnya. Karena kalau kebanyakan pronoun tuh kita bakal bingung sebetulnya um, sentence itu merujuk ke siapa gitu, kita nggak jelas. Nah itu namanya fake pronoun. Jadi itu salah satu contoh penulisan yang harus dihindari. Dan itu kadang-kadang jadi trap question ya. Misalnya ada pertanyaan kayak gini nih, John told Mark that he failed the test. Lalu nanti muncul pertanyaannya, who failed the test? Nanti kita bakal sibuk berasumsi ini John atau Mark yang failed the testnya. Itu padahal jawabannya nggak dapat disimpulkan. Cannot who failed the test, we cannot infer who failed the test. Jadi gitu ya, nggak jelas. Jadi kalau misalnya ada dua jawaban tuh berarti itu satu kasus itu nggak jelas. Okay, next one. A dangling modifier is a descriptive phrase at the beginning of a sentence that does not correctly attach to the subject that follows it. The phrase appears to describe the wrong person or thing or no one at all. Jadi bisa gini, walking to school, the rain started. Jadi kita nggak tahu who walks to school, who was walking to that school. Jadi nggak jelas. Jadi harus dikasih tahu misalnya, walking to school, I got caught in the rain. Oh, ternyata yang ngomongin dia sendiri. Gitu. And the next version, in the incorrect version, the phrase walking to school has nothing logical attached to it. Rain cannot walk. In the corrected version, the phrase properly describes I was caught in the rain. So here more examples. Exhausted from the trip, the bed looked amazing. As from the trip, I thought the bed looked amazing. Jadi kalau begini kan nggak jelas ya, sebetulnya siapa gitu. Kalau kayak gini termasuk yang nggak jelas. Modifiernya itu merujuk ke siapa. Jadi sama gini. Having finished the exam, the room was quiet. Oke, jadi ini ya, harus kelihatan noun itu siapa. Subjek itu yang kita ngomongin itu siapa. Jadi harus jelas. Jadi ini ya, ingat ini.
aturannya. Whatever the opening phrase describes must be the very first noun that appears after the comma, no exceptions. Jadi kita tuh mau deskripsiin siapa? Kita mau deskripsiin murid-murid yang tenang. Kita harus sebutin muridnya abis opening phrase ini. Nah, misalnya kayak ini, exhausted from the trip, the bed look amazing. Jadi kita kan soalnya kayaknya ngomongin kasurnya ya, yang abis capek dari trip itu. Kan nggak mungkin ya, masa kasurnya jalan-jalan. Jadi itu harus diklarifikasi lagi. Sebetulnya apa noun yang pertama? Karena noun yang pertama muncul setelah koma, abis phrase itu, biasanya itu yang deskripsikan. Okay. So I think that's all for that. We will move on to run-on sentences. What is a run-on sentence? It's a sentence that occurs when two or more complete sentences are pushed together without the proper punctuation, or when ideas are joined together with too many connecting words such as and, but, and so. Okay. Jadi ini hampir sama sebetulnya dengan comma splice. It is pretty similar to comma splice. Tapi bedanya comma splice itu it happens when two independent clause two independent sentences are connected by using only a comma. Tapi kalau ini itu dia betul-betul run on, dia lebih parah malah gitu, nggak ada tandanya sama sekali. So I was hungry, I ate everything in the fridge. This is a run-on sentence. But if I put a comma between I was hungry and then comma I ate everything in the fridge, then it will become a comma splice. So to fix this, we usually put either a semicolon or a colon, and it's pretty much the same solution when we are trying to fix a comma splice. And also the and then chain. Jadi a sentence that keeps repeating and on, tapi nggak ada yang berhenti itu. Mestinya kalau udah kepanjang kasih titik, tapi ini nggak ada titiknya. We woke up early and we drove to the beach and the weather was perfect and we stayed until sunset. Itu kebanyakan and. So there's too much repeating and then chain. So this is not a good writing. So we need to fix this. We need to separate these sentences by using a full stop. We woke up early and drove to the beach. So instead of using and the weather again, we remove the and between the beach and weather, and then we place a period between them. So now we have two separate sentences. It flows more smoothly and it's not a run-on sentence anymore. And also we have the type 3. It is a stack comma splice. So when a comma splice is, like a few more sentences there, and we keep adding comma and comma again without having another stop. So it's just going on and on and on. Jadi dia terus gitu, ada koma, kasih koma lagi. And it's more than one comma splice, then it's also called stack comma splice. It's one of the example of run-on sentences. The meeting went well. We covered everything. The team was motivated. The client was happy. Jadi bacanya kayak gitu. Gak enak ya. Okay, so we need to fix this a bit. The meeting went well. We covered everything. The team was motivated. And the client was happy. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari two connected ideas, jadi kita harus bertanya ke kita sendiri. Sebetulnya kalimat ini sudah pas untuk berhenti belum sih? Kalau sudah pas untuk berhenti, sudah selesai, maka kita harus tambahkan titik. Gak boleh dikasih koma lagi. Nanti jadi run-on sentence seperti ini. Oke, jadi tadi sebelumnya itu lebih ke ini ya, lebih ke aturan tanda baca. Nah, ini faulty parallelism. Jadi ini bakal kepake banget untuk latihan written expression nanti. Oke, it will be very useful for us to learn what faulty parallelism is. So what is a faulty parallelism? Okay, parallelism means that items in the list or comparison must follow the same grammatical pattern. Faulty parallelism occurs when one item breaks the pattern, creating an awkward mismatch. Jadi kita harus sama antara kita tuh menggunakan present, continuous, dan sebagainya. Misalnya, she likes hiking, swimming, and to run. Nah, ini kan udah ada ing semua, jadi continuous like hiking, swimming, and to run. Kok tiba-tiba di sini malah ada apa ya? Saya kakak lupa tiba-tiba. Oke, jadi misalnya ini kan sudah ada ya hiking, swimming itu kan sudah jiran ya. Jadi dalam bentuk ing. Lalu tiba-tiba kenapa ada infinitive to run di situ? Nah, itu kan namanya this is called a faulty parallelism. Jadi kalau misalnya ini kalian ditanya, misalnya ini contoh ya, misalnya this is written expression kind of exercise, dan kita ditanya what is wrong in the sentence? Is it likes, hiking, swimming, or to run? The answer is to run. Karena dia this is a mismatch and it's called a faulty parallelism. Jadi dia harus sama. Nah, yang benar itu kita ganti. Jadi semuanya dalam bentuk jiran ya.
She likes hiking, swimming, and running. So all of them are in their gerund form. And if it's in a complex list, it will become something like this. The job requires attention to detail, that you work independently, and managing your time. Oke, jadi ini nggak ini ya, kenapa tiba-tiba ada that di sini, that you work independently. Jadi ini complex list, jadi kita harus ngelihat kata yang sama. Jadi di sini sama attention to detail, managing your time. Oke, kenapa tiba-tiba di sini ada menggunakan work independently? Jadi independent work. Jadi ini kurang tepat ya, ada sedikit perbedaan karena di sini ada adverbnya. Jadi yang lain tuh lebih ke noun aja. Jadi itu ya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan. Nah, ini in comparison juga. Kenapa yang pertama salah? Why is the first sentence wrong? Oke, jadi the first sentence is I would rather sleep than working late. Why is this wrong? Because kita tuh pertama kita ngelihatnya itu nggak cuma sekedar untuk listing ya. Faulty parallelism not only they occur in a simple list, they also occur when we are trying to compare something. I would rather sleep. Jadi sleep di sini itu kan to sleep ya. I would rather sleep di sini. Tapi kenapa di sini malah kita menggunakan form yang gerund di sini working late. Jadi dia harus sama di sini sleep tidak ada ing-nya, tidak ada to-nya, maka di sini juga kita harus pakainya yang nggak ada ing, nggak ada to-nya. It's not in the gerund form, but it's in the simple form. Jadi di form yang paling dasar dia. Sleep sama work. Jadi dia setara. Jadi intinya kita harus ngelihat sebetulnya kata kerja yang aku tulis di sini itu sebetulnya setara atau enggak. Kalau misalnya ada nggak setara, misalnya tiba-tiba sebelumnya kita pakai ing, lalu tiba-tiba ada to di situ, maka itu berarti kurang tepat. Harus diganti. Gitu. Jadi itu tuh faulty parallelism itu lebih ke grammar ya. Jadi in any list of comparison, every item must follow the same grammatical form, the same structure, and the same rhythm. Jadi sebetulnya ini tambahan lagi, cuman kakak nggak ada contoh kalimatnya. Jadi kalau misalnya kalian tuh sedang menceritakan masa lalu nih misalnya, kita menggunakan past tense ya kalau masa lalu ya. Misalnya I ran, I ate, and then slept gitu misalnya kan. Jadi kan ran, ate, and slept. All of them are in their past tense form. Oke, jadi dalam bentuk past tense semua. Oh tiba-tiba kita ganti jadi begini. I ran, ate, and sleep. Nah, itu sleep-nya kan dalam bentuk present ya. Dia present form-nya of sleep. The sleep there use its present form, while the other two, ran and ate, use their past form. Jadi itu nggak balance juga. Itu namanya faulty parallelism juga ya, kalau begitu ya. Misalnya kita mau menceritakan masa lalu nih, kita bilang tadi saya makan, I ate, and misalnya koma, misalnya gitu, ran, lari gitu, ran, and then sleep gitu, dan slept gitu. Dan saya tidur habis itu. Nah kita tiba-tiba and finally I slept gitu. Nah yang benar gitu kan. Tapi kalau kita bilang and then finally I sleep itu salah, karena dia nggak setara. Kita tensesnya berubah, itu juga termasuk faulty parallelism. Oke, jadi itu aja ya untuk hari ini summary-nya. Minggu depan kita akan coba latihan, oke? Akan kakak kasih latihan, nanti kalian coba identifikasi, misalnya ada kesalahan apa aja sih di sentence yang ini. Jadi itu. Oke, sampai di sini kita masih waktu 4 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk 5 contoh hari ini? Ini ya, ada summary-nya dikit. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, jadi kakak tadi sudah ngomong banyak banget ya hari ini ya, udah orientasi juga. Oke, jadi sekali lagi kakak ingatkan lagi rundown-nya. Kita minggu depan akan latihan. Kita usahakan mungkin latihannya tuh lumayan ya, mungkin ya, ada 20 soal atau lebih. Kita sekarang ngebahas tentang grammar rule. Jadi ini berdasarkan yang ada di TOEFL ya misalnya ya, dari TOEFL Written Expression Exam. Jadi itu penting banget misalnya buat kakak untuk belajar grammar. Jadi kita lebih kenal gitu misalnya ada kesalahan grammar itu gimana. Oke. Dan minggu depannya lagi akan ada tes. Jadi tesnya itu apa? Tesnya itu hampir sama dengan yang telah kita pelajari dari buku yang ada di Google Classroom. Sama nanti ada soal written expression juga. Jadi mirip yang kayak yang ada di TOEFL gitu. Oke, jadi itu aja. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin kakak cukupkan kelas hari ini. Karena setelah ini kebetulan kakak ada kelas lain lagi untuk persiapan ujian. Oke, oke. Jadi apakah semuanya yakin? Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak.
Oke, kalau nggak ada sudah lewat 58 ya. Tidak ada, Kak. Oke, kakak cukupkan ya. Kakak stop sharing dulu. Oke, semuanya. Terima kasih bagi yang sudah hadir di sini dan sudah em, ada ya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Kita minggu depan betul-betul akan full bahas soal. Oke, itu aja dan sampai jumpa semuanya. Dadah, kakak cukupkan ya dan tutup kelasnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.